Asy'ari menentang itu. Apa kata Imam Asy'ari? Al-istiwa nusbituhu lafzan. Secara lafaz wajib diisbat, tapi secara makna serahkan kepada Allah. Ternyata ini periode Baghdad. Jadi beliau ketika berbicara di periode Baghdad, beliau mengambil jalur tafwid. Tafwid atau tawakuf, atau menyerahkan makna hanya kepada Allah. Ketika beliau di Basrah, di kampungnya sendiri, keluar dari Mu'tazilah, beliau kan masih berguru dengan Imam Junaid, Imam Ruwaim, Sufi, ya. Begitu juga berguru kepada Zakaria As-Saji, murid langsung Imam Ahmad. Murid langsung nih, orang Basrah ngaji ke Baghdad. Kata Imam As-Saji, inilah akidah Imam Ahmad, kira-kira begitu. Maka dia abadikanlah kalam ini dalam kitab Al-Ibanah, halaman pertama, bahwa i'tiqadnya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah i'tiqad yang diriwayatkannya dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akidah dia akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi masalahnya kelompok Mujassimah ngaku akidah mereka juga akidah Ahmad bin berarti masalah riwayat. Masalah riwayat. Oke, sekarang kita uji rawinya. Rawi mereka siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, yang sudah terpengaruh oleh Karramiyah. Dan dia tidak talaki secara ilmu akidah kepada Imam Ahmad, cuma meriwayatkan sunnah. Beda dengan Zakaria As-Saji, dia meriwayatkan ilmu ilal, bahkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kita ikut siapa nih? Zakaria As-Saji atau Utsman bin Sa'id Darimi? Jadi silakan kul masyita, klaim saja yang mereka mau, tapi kita sanadnya begini. Kira-kira begitu. Jadi gak usah pusing-pusing, oh kami jalur Imam Ahmad, jalur ini. Gak usah jauh-jauh. Orang tarekat sufi aja zikirnya sama. Itu kalau sudah generasi ketiga ada perubahan kok. Selalu memaklumi, dia bilang, oh wajar si anu lewat ini, jalur si fulan. Di mazhab Syafi'i kan ada mazhab Khurasan, ya Ustaz ya? Ada mazhab Baghdad, ada mazhab Hijaz, ada mazhab Mesir. Ya, ada di Imam Syafi'i sendiri ada qaulul qadim, qaulul jadid. Contoh nih, maghrib di sini gimana? Habis maghrib langsung qomat gak? Apa azan maghrib langsung qomat gak? Oh, berarti pakai qadim dong ya. Kalau di Padang tuh pakai jadid. Habis azan langsung qomat, habis salam lantas jalan. Ya, itu bagi yang suka jalan ya. Benar, itu qaulun jadid. Tapi Imam Nawawi dalam Al-Minhaj mengatakan Al-Azhar, dia nggak bilang itu yang terkuat. Kayaknya ini yang cocok nih, yang Azhar yang jelas ya, yang zahir. Pakai aja yang qadim. Ya, repot kan kalau kita pakai yang jadid. Repot sekali. Kecuali antum tinggalnya Perancis. Maghribnya jam 10, subuhnya jam 3. Pendek kan tuh? Habis maghrib langsung isya boleh. Bagus. Baik. Apa tadi pertama apa? Nafyul tajsim. Yang kedua isbatus sifat. Menetapkan sifat. Yang ketiga admut ta'til, tapi tidak mentaktil ya. Takwil masuk mana? Takwil itu udah furu'nya. Jadi bagi kita takwil itu nggak wajib. Takwil itu cuma solusi. Kalau orang sudah terjebak pada tajsim, baru kita kasih takwil. Saya nggak suka takwil, Ustaz. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Karena repot, banyak masalah nanti. Yang saya suka apa? Langsung aja katakan. Seperti Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata, Imam Ahmad berkata, ala ma aradahullahu wa rasuluh. Kita cek kelompok Mujassim, dia pakai kalam itu juga, tapi mereka pelintir maknanya. Yang dimaksud Allah dan Rasulnya itu benar-benar istiwa, duduk. Nah, kan beda. Berarti dia sendiri mencoba menggiring teks kepada hawa nafsunya. Padahal teks itu kan ala ma aradahullah wa rasuluh, sesuai yang Allah maksud, yang Rasul maksud. Siapa yang tahu maksud Allah dan Rasul itu? Kan nggak ada yang tahu.
ada hadis Nabi memaknai istiwa. Jadi kalau nggak penting-penting amat, kita nggak usah menerjemah yadun, ya. Tapi kalau orang sudah mulai berkembang nih bab tajsim, baru kita pakai takwil itu, ya. Minimal takwilnya takwil qorib dulu. Yaduhu laisa kayadina. Wah, tangannya bukan kayak tangan kita, tapi masih kebayang tangan kan? Tuh gawat. Tapi hati-hati antum. Saya bilang yaduhu kudrah, tangannya kudrah. Kebayang kudrah nggak? Kekuasaan raja. Itu tasbih lagi, namanya tasbih maknawi. Maka kita tidak mentasbih. Nah, ini usul berikut. Ada mutasbih lafzan wa ma'nan. Udah berapa tuh? Nah, silakan buka kitab Imam Baihaqi tentang manaqib al-Imam Syafi'i. Persis sama itu. Nanti ada babul i'tiqad. Bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melarang belajar kalam, tapi dipelintir oleh kelompok sebelah. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Ya, hukumku terhadap ahli kalam, mereka dipukul dengan jarid. Mereka mau pukul Ustaz Arnaf tuh karena dia bahas kalam. Kan tuh bahas kalam, mau dipukul mereka. Jadi ini dijadikan legitimasi untuk boleh mukul ustadz yang beda faham. Bahaya, ini next akan bertambah. Mereka akan eksploitasi teks itu. Antum siap menghadapi itu? Maka sebelum itu terjadi, kita harus mendewasakan umat dulu. Biar nanti, wah Imam Syafi'i pukul mereka gitu. Emang ada riwayat Imam Syafi'i mukul mereka? Kan nggak ada. Terus teks ini didapat di mana? Di kitab Manaqib Imam Al-Baihaqi terhadap Imam Syafi'i, ya. Manaqib Al-Imam Syafi'i Al-Lafahu Al-Hafiz Al-Kabir Al-Baihaqi. Itu kitab yang biasa kita kaji juga di Ribat, ya. Apa kata beliau? Ini kalam di sini maksudnya Hafaz Al-Fard, seorang Qadariyah Mu'tazilah. Jelas orangnya. Berarti kalam sendiri mengalami perubahan makna nggak? Kalam di abad ketiga itu kan Hafaz Al-Fard. Kemudian ada satu lagi Bishr Al-Murisi, itu sempat berdebat dengan Imam Syafi'i. Bishr ini wafat 218, sama dengan Al-Ma'mun. Imam Asy'ari wafat 233. Maka yang dia maksud kalam oleh Imam Asy'ari beda dengan kalam Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Barangnya udah beda, istilahnya sama. Cuma sayang, teks abad ketiga dibawa ke abad ke-4, apalagi dibawa ke abad berapa nih? 15. Nggak nyambung, ya. Katanya belajar ilmu tafsir, ilmu ta'wil, tapi kok nggak diterapkan, ya. Jadi tantangan kita benar-benar banyak nanti para masyayikh, para ustadz, mendewasakan umat. Kalau bisa jangan sampai terjadi cekcok, ya, pertengkaran. Ya debat-debat panas dikit nggak apa-apa lah. Ini pakarnya di samping saya. Alhamdulillah udah mulai bersuara. Kalau dulu di belakang mulai kan. Alhamdulillah. Emang harus bersuara karena mereka sudah mulai mengeksploitasi imam kita. Terus antum takut, Ustadz, kita nggak mau ribut mulut nggak apa-apa, ribut tonjok ya jangan. Kecuali udah sampai masanya nanti jihad terakhir. Jangan takut juga, Ustaz. Kalau sekarang ngajak jihad mau nggak? Pada takut, ingat bini semua. Kalau udah datang masanya ada panggilan jihad, ya kita jihad. Sekarang jihadnya jihad mental, Ustaz. Aneh kasih tahu. Antum kuat gak mentalnya? Mental kuat, bisa dihantam pakai otak, bisa pakai spiritual. Kuat gak mentalnya? Dibenci jamaah, paling jamaah dia aja, ya. Jamaah yang asu aja kan gak bakal benci antum, ya. Ustadz, antum gak takut nanti dibenci mereka? Ngapain takut? Kita kan beramal bukan karena benci dan cinta makhluk, tapi karena kita tahu bahwa ini jalan kebenaran. Tapi bukan, kita gak nyebut ini paling benar, Ustaz. Kita tahu ini jalan yang benar. Yang paling benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak boleh jualan surga juga lah, ya. Panitia surga ente gitu, ya. Itu yang paling penting tuh. Ada berapa tadi, boleh diulang? Ada ada mutajsim. Tajsim ini beda dengan tasbih, beda. Tajsim ini masih zahir. Yang kedua
isbatus sifat, yang ketiga ada ta'til, yang ketiga ada tasbih. Ini 4 ini usul. Itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Dirangkumlah oleh Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu bukan buat akidah baru, seperti yang beliau katakan, ini adalah akidah para imam, terutama Ahmad ibn Hanbal. Kira-kira begitu ya. Gimana Ustaz Menda? Pas.